Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Wisdom in the Morning. Di pagi hari ini dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV. Jangan lupa saudaraku, moto kita no Bible, no breakfast. Sebelum saudara beraktivitas, sebelum saudara menikmati sarapan pagi, nikmati terlebih dahulu firman Tuhan. Firman mengalir mengawali pikiran saudara supaya bersih, mengawali hati saudara, mengawali tubuh saudara sehingga kita kuat, imun kita kuat, dan kita diberikan keselamatan. Hari ini saya bukakan Amsal 7 ayat 6 sampai 23. Saudaraku, ini sangat panjang, jadi saya karena memang dia satu tema, ya saya bacakan secara perlahan buat saudara. Amsal pasal 7 ayat 6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadap. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa zaman sekarang ini manusia selalu menuntut kebebasan. Tetapi ternyata kebebasan tidak selalu positif. Karena kebebasan ini, sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk melakukan keinginan-keinginan dagingnya. Salah satunya korupsi, atau salah satunya berzina. Sekarang ini orang banyak dengan bangga mengatakan, ya punya istri satu doang mah kampungan, kolot. Sekarang lagi tren punya istri banyak, bikin satu rumah. Jadi itu kelihatan lebih ilahi. Wah, lebih imamat, lebih apalagi rohani. Udah gila saudaraku. Banyak orang yang sebetulnya kebebasan, terlalu bablas. Nah, mereka terjerat kepada dosa.
mereka merohanikan keinginan-keinginan dagingnya seakan-akan itu adalah pesan daripada Tuhan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau menyangkali godaan ini, saudaraku, sama itu seperti garam yang ditaruh di dalam sayur, yang membuat nikmat. Kalau tidak dirayu, tadi laki-laki ini polos-polos aja. Rayuan ini adalah iklan-iklan yang berjalan, yang dibumbui untuk mempengaruhi manusia seperti garam, tapi dari iblis. Saudaraku, kita perlu belajar agar anak-anak kita yang masih muda atau orang tua bisa menangkal godaan-godaan ini. Karena godaan ini di mana-mana ada. Di jalan-jalan, pada waktu malam, pada waktu siang, nggak kenal waktu. Yang muda, yang tua, semua sekarang digoda, saudaraku. Marilah kita belajar agar kita bisa terlepas dari godaan setan, dari jerat iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Saudaraku, kemudian saudaraku, kita harus memikirkan apa hal-hal yang berdosa, supaya apa hal yang baik kita pikirkan, supaya kita membuat janji di dalam hati dengan Tuhan. Kita berdoa, biasanya doa yang disertai janji sangat kuat, saudaraku, kuasanya. Saya sering berdoa sambil berjanji. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa dosa saya yang kau lihat karakter saya yang masih buruk? Lalu saya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan saya misalnya mengenai tingkah laku saya. Lalu saya mengakui di hadapan Tuhan, saya minta ampun. Dan saya berjanji untuk meninggalkan karakter saya yang buruk itu. Dan saya minta berkat Tuhan kepada saya. Dan biasanya Tuhan kasih. Nah, ini doa yang disertai janji. Berkomitmenlah saudara, seumur hidup saya hanya satu pasangan saudara. Satu suami, satu istri. Dan berkomitmenlah bahwa pasanganmu harus lain gender. Tolak LGBTI di dalam keluargamu. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Hanya satu suami. Mau buruk, mau sakit, mau mandul, pokoknya hanya satu. Tuhan berkuasa memberikan anak bila Tuhan memang menghendaki. Bila sakit, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada jalan keluar melalui mencari istri yang baru. Itu tidak benar, atau suami yang baru. Jika saudara sedang mengalami kemiskinan, kesukaran, Tuhan sanggup memberikan. Jangan saudara terjerat dengan dosa karena kesenangan-kesenangan yang penuh nafsu birahi. Saudaraku, kemudian berjanjilah kepada Tuhan untuk mentaati firman Tuhan itu, saudaraku. Berjanji, karena kalau tidak, saudaraku, dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikan perkataan mulutku, supaya engkau sadar ada perangkap yang datang kepadamu yang mengancam hidupmu. Ada maut yang mengancam hidupmu jika engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Demikian saudaraku, jangan terperangkap anak-anak kita kepada rayuan gombal para pelacur, para sundal. Atau anak-anak perempuan kita jangan terperangkap kepada rayuan om-om senang atau laki-laki hidung belang, laki-laki nakal. Jangan terperangkap anak-anak perempuan kita atau anak laki-laki kita kepada godaan dunia ini demi memenuhi nafsu birahi atau keinginan-keinginan daging yang saat ini begitu menekan hidup kita karena banyaknya iklan-iklan di dalam kehidupan ini yang datang dari si iblis. Selamat menjaga kehidupan yang suci dan kudus. Biarlah anak perempuan kita menjaga kehidupan yang suci, kekudusan dalam rumah tangga. Juga anak laki-laki kita, supaya keturunan kita bisa dipercayakan Tuhan mengawal Injil sampai Yesus datang kedua kalinya. Apabila Yesus datang, Dia menemukan kita tidak bercacat celah, masih ada iman di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi dalam acara yang sama, pukul 5 pagi, Wisdom in the Morning.
hikmat pada pagi hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada orang. God bless you.